mampu sekali kena kejadian 3 tahun sama siap kita lagi, termasuk yang sudah merasakan adalah mantan untuk diri mantan adalah kami di sela-sela kita berjuang untuk kemenangan ini, termasuk yang kami belum sangka tiba di Natal. Kalau kalian mampu di sini juga sangat puas, dan Taman Nasional Batang Gadis sebenarnya itu sekitar 80.000 hektar. Sampai saat ini tidak ada batasan. Meletakkan tonggak pilar saja agar masyarakat ini bisa kami ajak merawat ini. Apabila mampu kita kunjungi, itu sudah mereka akan diberikan batasan, dan saya harap kiranya di Taman Nasional ini bisa ditangani para kota sehingga bisa menghasilkan gula sumur sesuai dengan kondisi yang awal dari NTB. Hampir sekarang sepertiga masyarakat itu berkehidupan dari gula air. Dan berikutnya adalah infrastruktur yang bersama. Tapi alhamdulillah, sebenarnya yang paling berfaedah di Partai Barat sekarang. 2 kali saya bawa gubernur beserta kepala dari jalan pada Presiden Nasional sampai dengan tahun kemarin dapat 345 miliar. Memang tidak kependah, itu balik jalan. Tapi bisa kita lihat sekarang ini di atas ada si AIS, karena kami juga berdua dengan Pak Sarul, Bapak Kementerian. Di atas terus AIS itu sudah terbangun sekarang jembatan layang. Kalau dari Natal ke Barangtoru pertengahan tahun depan, insyaallah dengan 3,5 jam itu sudah bisa dilalui. Perlunya saya sampaikan kepada awak politik, karena di Batahan namanya ada perlindungan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden kepada saya suatu kali pertama ketemu di saat kami dipanggil seluruh Pak Wali Kota. Harapan Pak Presiden untuk belahan bumi di Samudra Hindia itu tentunya ke arah ke India dan juga ke Australia. Dari sinilah pelabuhan bebasnya. Kalau hari ini banyak kehidupan masyarakat di Partai Barat, sebagaimana sering belum masyarakat belum ikut merdeka. Saya belum ikut merdeka, mau nyetingkat 21 desa lagi belum pernah disentuh oleh listrik. Alhamdulillah tahun ini dianggarkan lagi dan mungkin sedang proses tender saya dengar Pak Nabi 700 miliar tambah untuk Partai Barat. 700 bulan yang satu paket ya. Ada lagi satu paket lagi di dalam tahun ini saja 1 triliun lebih itu bisa sampai ke Sumatera Barat. Dengan demikian, apabila perlindungan itu saya buat surat CPO, saya punya keyakinan 40 tahun ini itu jauh lebih baik dari CPO. Saya perhitungkan itu nanti tidak wangi seperti tanah. Menurut Pak Presiden, ongkos CPO dari Natal ke Belawan ataupun ke rumah jauh lebih mahal jika dibandingkan dari Natal ke India. Nah, di Batam itu nanti akan setiap hari beredar uang sekitar 10 miliar, di Natal 5 miliar, dari Sipakan sekitarnya, dari seluruh juga 5 miliar. Dengan demikian, lepaslah subsidi yang selama ini terutama di saat tadi dari Iskandar, anggota DPRD, mungkin katanya membawa uang ke sana. Nanti kita akan mendapat penghasilan dari sana. Yang lain adalah yang paling penting masyarakat adalah masyarakat
kemarin saya serang di slide, mungkin belum nyampe ke kita semua. Apakah Anda 3 anak-anak STAIM yang melanjutkan S2 GRI ya, 3 lulus dengan pulau? Alhamdulillah. Apa yang ingin mendengar rahmat Allah memang tercurah di Madinah maksa. Orang menerima Natal ini adalah mampu sangat besar. Yang ada sekarang mendapat sentuhan dari pemerintah. Masih alam yang buat mereka seperti itu. Sebagai contoh, Perdana Menteri pertama Indonesia adalah pemerintah Sultan. Sekarang ini Menko pemerintah beberapa jenderal masih aktif dan hanya 3 jenderal besar di Indonesia. Salah satunya dari Natal Abu Haris. Kami yakin apabila perbuatan ini buat ini, karena saya itu tidak kurang dari 100 miliar uang orang menginvestasi setiap tahun untuk memkuliahkan anaknya di Padang, di Medan, dan juga di sini. Itu dengan biasa saya apabila berangkat ke Medan, kosnya berapa? Biaya kos anak dia di Medan berapa? Apabila sama orang tua dia di dunia ini, jika ada perbuatan itu menerima Natal ini, makan pagi dan makan malam sudah bisa bersama orang tua. Ini terpaksa bayar beli nasi ataupun menerima nasi. Ini yang paling penting satu buat masyarakat kita, sehingga pergerakan masyarakat Natal payah banget. Belum lagi jika itu perempuan hampir sekali 2 jam ibunya harus mengkontrol sekarang berapa pun satu. Jika kita ingin menggali sesuatu, tentu dengan hal seperti yang juga kita bertemu. Nah sekarang sudah Pak Jokowi Presiden, hampir semua kesehatan masyarakat akan ditanggung oleh pemerintah. Jika anak perempuan yang kuliah di Medan, kita harus sudah memikirkan bagaimana nanti orang tuanya yang perempuan mengalami sakit jantung karena waspada terhadap anak. Dari itu aku termasuk ini mohonlah untuk awak saya. Sambil kita berikan, sambil kita berusaha menangkap negara ini, saya akan buatkan surat baru. Termasuk aku satu kali terakhir kepada saya tidak bisa ditunda adalah rumah sakit. Rumah sakit penggabungan adalah sangat sumpah. Karena dulu dipersiapkan sebagai puskesmas, bukan rumah sakit. Karena hanya ada kota kecamatan. Saya tidak berlebihan apabila mengatakan sampai pasien rumah sakit umum penyambungan sekarang diturunkan dari kendaraan minimal 10% tambah penyakit. Bukan berkurang penyakit. Saya sudah siapkan tanah di belakang kantor bupati seluas 12 hektar. Semua perlengkapannya sesuai peraturan yang berlaku, termasuk kelayakannya, intinya semua sudah selesai. Untuk menyiapkan kelengkapan semua rumah sakit sudah lakukan, tidak bisa 1 tahun. Alhamdulillah sudah selesai semuanya. Mau juga nanti berpengaruh. Ini yang paling penting. Kalau bandara alhamdulillah sudah tidak meleset lagi. Di 2016 sudah dapat kita kalau enggak uang 100 miliar. Dan ada kelebihan dari bandara yang ada di Smolga. Kalau di Smolga hanya bisa dilatih oleh pesawat Garuda yang berjenis bombardir. Alhamdulillah yang dimana dari Natal perlu karena landasan patrunya yang terpersiapkan 2.500 meter itu bisa dilatih oleh W737
sebagaimana yang biasa kita naik Jakarta, Medan, Medan Padang dan lain sebagainya. Dengan demikian barangkali potensi alam ini akan bisa lebih cepat dapat digunakan karena para investor tidak akan lagi seperti sekarang. Mohon maaf karena kita putar daerah, makanya tidak mau ke Medan 12 jam banget. Kalau dapat kita sekarang 12 jam itu sudah jauh kan rasanya. Ke Padang 7 jam, 7,5 jam. Oleh karena itu saya sudah biasa kalau Anda hidup di mobil selama 4 hari. Seperti ini misalnya, jika ada rapat besok di Medan, saya naik mobil. Sampai di Medan mati, langsung rapat ke gunung. Sore bang, balik baju, naik ke mobil sampai kemarin pagi, udah 2 malam. Saya ke kantor, di kantor dan undangan itu rapat di Jakarta. Siang maghrib naik lagi ke mobil berangkat ke Padang, kejar rapat. Sebaik siang rapat, kejarlah rapat. Pesawat terakhir ke Padang. Biasanya jam 11 malam naik lagi ke mobil. Gak usah so hebat batinya, karena dia yang sampai. Nah, gak usah hebat. Gak juga ada hebat di PDIP, karena partai pemerintah. Yang hebat itu adalah kita bersatu. Bersatu kita semuanya dan bersatu kita dengan rakyat. Sebagaimana motto PDIP, insyaallah kemenangan ini kita rebut dan kemenangan rakyat yang selama ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam. Mohon maaf saya tidak mau seperti pemaparan visi misi, karena yang saya inginkan bagaimana abang-abang kita ini bisa memahami kendala yang dihadapi Madinah. Potensi Madinah begitu besar. Apabila benar-benar kita gunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, saya yakin Tuhan juga akan memberikan kemudahan kepada kita dalam mencapai kemenangan yang kita idam-idamkan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Aku tanya lagi, ada yang tak paham? Tidak. Ada yang tak paham atau tidak? Kalau tak paham, tadi yang menjelaskan lagi. Kalau sudah paham, tak perlu dipahamkan lagi, benar-benar tak paham. Ya kan? Mulai dari kesehatan, membangun rumah sakit, ini nilai jual, nanti bisnis itu baca, ya kan? Pendidikan, kebentukan perguruan tinggi, pergi ke Medan bukan pulang bawa ijazah, bawa anak. Kacau gitu kan? Pergi ke Medan bukan bawa ijazah pulang, tapi bawa anak. Selesai, makan riwayat. Itulah mau dibangun di Panjang Natal ini. Begitulah bilang. Apa lagi? Nah, infrastruktur, pembangunan dermaga, CPU, luar biasa penghasilan dari Panjang Natal. Dari Tapteng, Polga, dari Pasaman, berapa miliar putaran per hari kalau siap dermaga. Tak ada yang memikirkan itu. Kecuali kalau bupati kita lain lagi tadi. Kopi penghasilannya luar biasa, 50 gram, jutaan. Nanti main-main ke Jakarta. Kalau mau ikut, kalau enggak di Madinah Negara ada kecil. Sawah luar biasa. Kalau di Granit, tinggal izin minta pandang, akan terjadi 2.700 sampai 3.000 hektar. Apa nggak sejahtera yang kita bisa tinggi. Nah, lebih ada nih. Katanya, kau tak percaya. Kau tak percaya kau memang bahlul kau ini. Kau bahlul bertiga. Yang kau mamahat dari dekat. Mamahat dekat tentang kemana berdua. Kalau siap lagi ke dermaga ini
lagi terbangnya getah itu di bawah. Bagaimana harga segetahmu tidak lagi 8.000, 20.000 per kilogram. Iya. Begitu ceritanya. Jual program ini. Nanti pulang hari baca-baca. Yang tadi sampaikan Pak Bupati, simak, tambahi, jangan kurangi. Tambahi, poles lagi. Biasalah jualan. Sedangkan barang murah bisa dijual mahal. Apalagi sudah jelas. Ya kan? Luar biasa. Apalagi akan kita bangun. Ini kau tahu nih, 100 miliar turun untuk bandara. Siapa program siapa itu? Keluar sudah di Lintang Pos. Nah, tinggal kita kopi. Inilah calon ketua DPR kita 2020 akan datang. Alhamdulillah. Dijual juga, tahu kan? Cara simpatik yang dilorang itu. Mau menunggu kata-kata itu udah menunggu dia apa yang selesai dan kawan ini kita pikir. Begitu sampaikan kami kemarin mau ketemu mati langsung kasih visi dan misi. Pernah kau dengarkan visi dan misi bupati? Tapi jangan bilang sama TS-nya yang lain. Nah, ada lihat apa dulu. Bilang sama dia tetangga kita. Pulang. Nah, masuk ke pertama. Yang pertama itu naik bukan adalah pandangan pertama. Selesai. Kita dalam kesempatan ini saya sebagai pasangan Lanjut Hari Hasan, tentu dalam kesempatan ini kami merasa bangga karena dari pagi dan sampai malam ini tentu kebanggaan kami, tentu keseriusan kami datang bersilaturahmi dengan dua sekalian. Karena kami merasa bahwa ideologi dari PDIP Perjuangan merupakan bentuk perwujudan dari perjuangan kami. Tentu dalam kesempatan ini juga saya sedikit berbicara tentang sejarah daripada orang tua saya. Cuman dalam forum ini ada baiknya saya mengungkapkan sebuah sejarah tentang keluarga kami, khususnya almarhum ayah saya. Sampai detik ini beliau masih menyimpan sebuah buku yang dikarang oleh Insinyur Soekarno. Almarhum ayah saya juga waktu saya kecil banyak bercerita tentang Soekarno. Sampai di Mahen saya pernah bergabung, dan kalau beliau sering bercerita kalau dipanggil dari Medan hadir di rapat Jakarta bertemu dengan almarhum Soekarno, beliau sering bertanya, yang dari Sumatera Utara mana? Jadi dalam kesempatan ini, mohon maaf, saya lebih banyak mendengar cerita dari almarhum ayah saya tentang Soekarno, bukan Soeharto. Jadi mohon maaf, ideologi ini karena kita dulu ada perintah bergabung dengan partai Nahdlatul Ulama, makanya beliau keluar. Tetapi ada kesempatan sampai akhir hayat beliau, sampai buku-bukunya banyak sekarang ada di rumah. Tentu merupakan hari ini, dan semenjak kami ditetapkan oleh PDI Perjuangan sebagai calon, saya sendiri merasa tidak asing karena ideologi dari PDI Perjuangan sama, baik
baik eh, dalam kehidupan keseharian. Jadi alhamdulillah kami insyaallah kalau diberikan Tuhan, diridhoi Tuhan lah cita-cita kita ini